Kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ia tinggal di Palestina. Sejak kanak-kanak, Nabi Daud alaihissalam sudah dikenal sebagai seorang pemberani, cerdas dan bijaksana. Wahab bin Munabih mengatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam badannya pendek, matanya biru, rambutnya sedikit dan hatinya bersih. Kisah Nabi Daud alaihissalam ini berawal pada saat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam wafat, sehingga Bani Israel kehilangan sosok-sosok pemimpin mereka. Kekosongan kepemimpinan ini dimanfaatkan oleh bangsa Palestina yang merupakan penduduk asli wilayah Palestina untuk melakukan penyerbuan. Peristiwa ini membuat Bani Israel mengalami kemunduran, tersingkir dan hidup tanpa tempat tinggal. Bahkan dalam sebuah pertempuran, peti tabut atau peti keramat milik Bani Israel raib. Padahal peti tabut ini sangatlah penting bagi Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwa peti keramat tabut berisi bak air yang digunakan untuk mencuci dada para nabi. Ada pula yang mengatakan bahwa isi peti tabut adalah serpihan batu yang berisi ajaran kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam. Peristiwa kemunduran dan kekalahan ini membuat Bani Israel kembali menjalani hidup dalam kesengsaraan. Memang kaum Bani Israel ini memiliki sifat yang unik. Mereka keras kepala, suka membangkang, tukang mengeluh, dan lebih senang mengandalkan orang lain. Mereka mendatangi Nabi Samuel alaihissalam di wilayah Suf. Bani Israel meminta agar Nabi Samuel alaihissalam memilihkan seorang raja untuk menjadi pemimpin Bani Israel yang dapat membebaskan mereka dari penderitaan. Menyaksikan kondisi Bani Israel, Nabi Samuel alaihissalam setuju. Siang dan malam Nabi Samuel alaihissalam berdoa kepada Allah SWT secara terus-menerus. Hingga akhirnya pada suatu hari, Allah SWT memberikan petunjuk kepada Nabi Samuel alaihissalam melalui sebuah mimpi. Nabi Samuel bermimpi tentang sosok pemuda yang bernama Talut. Pencarian pun dimulai ke seluruh pelosok daerah. Allah SWT menakdirkan ada 2 orang pemuda desa yang miskin menghadap kepada Nabi Samuel alaihissalam. Mereka menyampaikan bahwa ternak yang mereka gembalakan telah hilang selama 3 hari. Pencarian telah dilakukan, tetapi ternak yang hilang tidak juga ditemukan, hingga membuat mereka putus asa. Kemudian, atas saran dari orang-orang desa, kedua pemuda tadi menghadap Nabi Samuel alaihissalam yang disebut oleh masyarakat memiliki kemampuan meramal. Sehingga sangat mungkin Nabi Samuel alaihissalam dapat mengetahui keberadaan ternak mereka yang hilang. Nabi Samuel alaihissalam mengamati kedua orang tamunya. Dalam hatinya, Nabi Samuel alaihissalam terkejut bercampur senang karena melihat salah satu tamu yang memiliki ciri-ciri fisik persis dengan pemuda yang muncul dalam mimpinya. Keterkejutannya bertambah manakala sang pemuda mengenalkan dirinya bahwa ia bernama Talut. Secara perlahan-lahan, Nabi Samuel alaihissalam kemudian memberitahukan mimpi yang dialaminya kepada sang pemuda Talut dan meminta Talut menjadi raja pemimpin kaum Bani Israel. Pada awalnya, Talut tidak yakin apakah dirinya mampu menjadi raja. Demikian pula kaum Bani Israel. Mereka juga tidak percaya bahwa pemuda desa miskin yang bernama Talut inilah yang memimpin mereka. Untuk membuktikannya, Nabi Samuel alaihissalam meminta kaum Bani Israel beramai-ramai naik ke sebuah bukit. Kemudian, pemuda yang bernama Talut tadi diminta oleh Nabi Samuel alaihissalam untuk menemukan tabut atau peti keramat Bani Israel yang telah hilang. Atas kuasa serta izin dari Allah SWT, pemuda Talut berhasil menemukan peti keramat tabut yang telah lama hilang. Menyaksikan kejadian ini, kaum Bani Israel menjadi takjub. Mereka segera memeriksa peti keramat tabut dan ternyata benar.
peti keramat tabut telah ditemukan oleh Talut. Akhirnya, Bani Israel beramai-ramai mengangkat Talut menjadi raja mereka. Tugas pertama Raja Talut adalah memimpin tentara Bani Israel melawan tentara bangsa Palestina. Pasukan bangsa Palestina ini rata-rata berbadan besar dan dipimpin oleh seorang perwira yang berperawakan seperti raksasa. Ia bernama Jalut. Raja Talut segera mempersiapkan strategi perang dengan sangat hati-hati. Hal ini karena minimnya perbekalan, alat transportasi, serta kesiapan pasukan, yaitu siapa saja yang bersedia menjadi tentara dan berangkat berperang. Di tengah persiapan yang dilakukan Raja Talut, dari wilayah Bethlehem terdapat seorang ayah yang mengirimkan 3 putranya untuk turut menjadi tentara. 2 orang menjadi tentara perang dan 1 orang yang baru saja beranjak dewasa bernama Daud menjadi pasukan pembawa perbekalan. Ia bertugas mengurusi dan bertanggung jawab atas persediaan makanan bagi seluruh pasukan tempur. Setelah semua persiapan cukup, maka di bawah komando Raja Talut, pasukan Bani Israel berangkat menuju medan perang. Mereka menempuh perjalanan melalui gurun. Allah SWT memberikan ujian kepada para pasukan tempur Bani Israel. Dalam kondisi kehausan, mereka tiba-tiba melihat ada sebuah sungai yang airnya mengalir sangat bening dan menyegarkan. Kepada Raja Talut, Allah SWT melarang mereka minum air sungai sampai kenyang. Mereka hanya diizinkan minum secukupnya saja, yaitu dengan menggunakan telapak tangan. Walaupun Raja Talut sudah memperingatkan, tetapi ternyata sebagian besar pasukan Bani Israel melanggarnya. Setelah puas meminum air hingga kenyang, terjadilah peristiwa di mana mereka kehilangan keberanian untuk melawan pasukan perang bangsa Palestina. Nyali mereka menjadi ciut, membayangkan pasukan tempur bangsa Palestina yang dipimpin oleh Jalut dengan persenjataan lengkap dan berjumlah lebih banyak. Bara bin Azib atau salah seorang sahabat Rasulullah SAW menceritakan bahwa jumlah pasukan Raja Talut pada saat berperang melawan Jalut ini sama dengan jumlah pasukan Rasulullah SAW pada saat peristiwa Perang Badar, yaitu kurang lebih sebanyak 310 orang saja. Setelah kejadian ini, tentara Bani Israel banyak yang mundur, tidak ikut melanjutkan perjalanan bersama Raja Talut. Daud, sang penanggung jawab perbekalan, tidak termasuk dalam golongan mereka. Daud menuruti seruan Raja Talut agar taat kepada perintah Allah SWT. Sesampainya rombongan pasukan Raja Talut di negeri Palestina, Jalut beserta pasukannya telah siap menghadang. Melihat jumlah pasukan Raja Talut yang sangat sedikit, Jalut atau sang panglima perang berbadan besar dan kuat mengumbar kesombongan. Ia menantang bertarung 1 lawan 1. Tentara Raja Talut satu persatu dikalahkan oleh Jalut, hingga tidak ada yang berani maju lagi. Tiba-tiba muncul Daud, tentara remaja penanggung jawab perbekalan yang berani maju untuk melawan Jalut. Melihat lawannya yang masih sangat muda dan berbadan kecil, Jalut tertawa meremehkan Daud. Ia menyerang dengan bersenjatakan pedang dan perisai, sedangkan Daud hanya membawa sebuah pelontar batu atau ketapel. Pertarungan sengit pun terjadi. Daud sangat tahu akan bahaya yang sedang ia hadapi. Maka secepat kilat, Daud menembakkan batu yang sudah ia siapkan ke arah kepala Jalut. Atas izin Allah SWT, batu melesat sangat cepat dan tepat masuk mengenai kepala Jalut. Ternyata disinilah kelemahan Jalut. Ia terhuyung-huyung kemudian jatuh ke tanah dengan kepala bersimpah darah dan tidak bangkit lagi. Allah SWT mengambil nyawa Jalut melalui kecekatan tangan Daud. Pasukan Palestina menepati janji mereka untuk mundur setelah tentara terkuat mereka mati. Setelah berhasil memenangkan peperangan, Raja Talut mengangkat Daud menjadi panglima perang. Daud juga dinikahkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikhael.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemuliaan kepada Daud dalam memimpin bala tentara dan mendampingi Raja Talut mengatur kerajaan. Bani Israel diliputi kesejahteraan dan keadilan. Kemasyhuran Panglima Daud membuat Raja Talut merasa terancam. Ia curiga bahwa Daud akan mengambil alih kekuasaannya. Raja Talut memerintahkan Daud agar berangkat berperang melawan Bani Kan'an yang hendak menyerang. Raja Talut berharap Panglima Daud terbunuh dalam peperangan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Pasukan Daud pulang dengan membawa kemenangan yang gemilang. Rakyat semakin mengelulukan Panglima Daud. Akhirnya Raja Talut berniat untuk membunuh Panglima Daud dengan tangannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan Mikael atau putri Raja Talut yang telah menjadi istri Daud untuk selalu menggagalkan upaya Raja Talut. Daud memutuskan untuk mengundurkan diri dari kerajaan Raja Talut. Ia bersama Mikael, istrinya, menyingkir ke suatu tempat. Tetapi semakin hari justru semakin banyak bala tentara dan rakyat yang mengikuti Daud dan Mikael. Hal ini semakin membuat Raja Talut marah dan memerintahkan pasukan untuk menumpas Daud beserta pengikutnya. Dalam perjalanan hendak memerangi Daud dan pengikutnya, Raja Talut dan seluruh tentaranya tertidur di sebuah lembah. Bagi Panglima Daud sangat mudah bila ingin mengalahkan Raja Talut saat itu. Namun, Daud hanya mengambil senjata Raja Talut yang berbentuk lembing sebagai peringatan agar Raja Talut bertobat. Tetapi yang terjadi justru Raja Talut menolak bertobat dan malah menyusun taktik perang baru. Untuk kedua kalinya Raja Talut memerangi Panglima Daud beserta pengikutnya. Dalam pengejaran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali membuat bingung dan lelah Raja Talut dan pasukannya. Karena Daud memecah rombongan dan berpencar secara berkelompok. Dan untuk kedua kalinya, Panglima Daud memperingatkan Raja Talut yang sedang lelap tidur bersama tentaranya dengan cara mengambil senjata panah sang raja dan kantung minumnya. Kali ini Raja Talut mulai sadar bahwa Panglima Daud adalah orang yang setia dan tidak berniat jahat kepada Raja Talut. Dan ia bisa saja dibunuh oleh Panglima Daud apabila memang Panglima Daud ini mau melakukannya. Raja Talut bertobat karena telah mengikuti bujukan setan. Untuk menebus kesalahannya, Raja Talut melepaskan kekuasaannya dan pergi meninggalkan istana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bani Israel mengangkat Panglima Daud menjadi raja. Ada juga kisah di mana Raja Talut mendatangi seorang wanita ahli ilmu. Tiba-tiba wanita ini mengajak Raja Talut menuju makam Nabi Yusya alaihissalam. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yusya alaihissalam dibangunkan. Kemudian wanita tadi menyampaikan kepada Nabi Yusya alaihissalam tentang apa yang harus dilakukan dalam tobatnya Raja Talut. Nabi Yusya alaihissalam mengatakan bahwa Raja Talut harus turun tahta dan berperang sampai terbunuh. Raja Daud menjadi raja yang adil dan bijaksana serta dicintai oleh rakyatnya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya menjadi nabi bagi Bani Israel. Tugas utamanya adalah membimbing kaumnya untuk tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik kepada semua manusia. Allah menganugerahkan istana megah, harta berlimpah, keturunan yang banyak, kekuasaan, serta sifat yang amanah hingga dicintai oleh rakyatnya. Sifat ini nantinya menurun kepada salah satu putranya yang juga menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara nabi-nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Daud alaihissalam adalah nabi dengan suara paling merdu. Imam Auza'i bercerita, jika Nabi Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, maka seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja, akan terpesona dan khidmat mendengarkannya. Burung-burung mendekat, unta terdiam, jin dan manusia pun duduk mengelilinginya. Selain itu, gunung-gunung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam setiap pagi dan petang. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW mengakui dalam hadis,
Apalagi beberapa isi Zabur merupakan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempesona siapapun yang mendengarkannya. Nabi Daud juga bisa berbicara dengan bahasa binatang seperti juga Nabi Sulaiman alaihissalam. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat yang paling disukai Allah adalah salatnya Daud, dan puasa yang paling disukai Allah adalah puasanya Daud." Nabi Daud alaihissalam menggunakan separuh waktu malam untuk tidur, setelah itu bangun untuk sholat sepertiga malam terakhir, kemudian tidur lagi seperenam malamnya, sedangkan puasa Nabi Daud adalah dengan sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Nabi Daud alaihissalam wafat di usia 100 tahun 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis, Palestina. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya makanan terbaik yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil pekerjaannya." Dan Nabi Daud alaihissalam tidak makan kecuali dari hasil pekerjaannya. Selain menjadi raja, Nabi Daud alaihissalam membuat pakaian perang dari besi dan dijual setiap hari dengan harga 6.000 dirham. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat untuk Nabi Daud, yaitu melunakkan besi dan mampu membentuk besi tanpa harus dibakar dan ditempa. Khotodoh mengatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam merupakan orang yang pertama kali memakai baju besi yang dibentuk sesuai dengan tubuh. Pada awalnya, pakaian perang hanya menggunakan lempengan besi yang diikat di badan. Demikian kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga dapat menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin.